Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan seperti biasa, kita nanti akan membagikan informasi mengenai P3K pada tahun 2022. Dan pada kesempatan kali ini ada sebuah informasi mengenai guru PNS, P3K, dan honorer belum berserdik otomatis dianggap lulus PPG. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar pendidikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek, beliau Bapak Nadiem Makarim menilai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu guru pendidik. Selanjutnya, salah satunya guru aparatur sipil negara atau ASN baik PNS maupun P3K serta honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tidak perlu mengantri atau mengikuti pendidikan profesi guru PPG. Jadi Bapak Ibu guru PNS atau P3K maupun honorer yang belum berserdik tidak perlu mengantri bertahun-tahun untuk ikut PPG. Dengan RUU Sisdiknas mereka bisa mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana aturan UU ASN dan peraturan lainnya, terang beliau Bapak Nadiem Makarim. Pernyataan beliau dibenarkan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, beliau Bapak Fahriza Tanjung, dalam draft RUU Sisdiknas disebutkan bahwa guru yang sudah berstatus sebagai guru ketika RUU diundangkan akan otomatis dianggap sudah lulus PPG dan tersertifikasi. Di halaman Instagram @dijen_gtk_kemdikbud juga dijelaskan bahwasannya kondisi saat ini memang hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi, sedangkan perbaikan di RUU Sisdiknas bahwasanya setiap guru yang telah menerima tunjangan profesi dan atau tunjangan khusus yang diatur dalam UU Guru dan dosen tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, guru yang sudah mengajar namun belum sertifikasi tidak perlu lagi menunggu antrian sertifikasi. Guru aparatur sipil negara mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji, tunjangan yang melekat, tunjangan fungsional, dan tunjangan pengabdian berdasarkan UU ASN. Tunjangan-tunjangan ini akan ditingkatkan. Selanjutnya, guru non-ASN atau non-aparatur sipil negara mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bantuan operasional satuan pendidikan swasta dari pemerintah akan ditingkatkan, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, kondisi saat ini memang guru wajib memiliki kualifikasi S1 atau D4. Banyak kategori pendidik yang menjalankan tugas seperti guru namun tidak diakui sebagai guru. Sebagai contoh, konselor atau pamong belajar, widya iswara, tutor infrastruktur, dan fasilitator. Untuk perbaikan RUU Sisdiknas, jadi sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru merupakan prasyarat atau syarat menjadi guru untuk calon guru baru. Jadi sebagai calon guru baru harus mengikuti pendidikan profesi guru. Bukan untuk guru yang sudah mengajar. Pendidik terdiri atas guru, dosen, infrastruktur, dan pendidik keagamaan. Selanjutnya, individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai guru. Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal yang memenuhi syarat akan masuk ke dalam kategori guru, Bapak Ibu. Dan mari kita simak penjelasan dari Bapak Nadiem Makarim
waktu rapat dengan dalam semua Komisi aspek Eksekutif ini adalah DPR kabar RI. gembira bagi para guru-guru, dan saya harap bantuan dari Komisi 10 juga untuk menjelaskan kepada konstituennya mengenai apa saja arah kebijakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah hanya guru saat ini, hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Inilah sumber daripada frustrasi, ya, dan banyak sekali guru yang di daerah, setiap kali saya datang ke daerah mengajukan concern dan frustrasi mereka terhadap kebutuhan untuk mengantri untuk mendapatkan tunjangan profesi selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang menunggu seumur karir mereka sampai pensiun pun tidak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini adalah perbaikan besar yang mau kita lakukan, adalah agar setiap guru, biar guru itu bisa menerima tunjangannya tanpa dia harus mengikuti proses sertifikasi, yaitu PPG. Jadi ada beberapa poin-poin besar dalam perbaikan RUU ini. Yang pertama adalah bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi, dan atau tunjangan khusus, mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut. Jadi bagi guru-guru yang sekarang sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan, tidak perlu khawatir sama sekali. Tetap akan menerima tunjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan, ya. Dan untuk guru-guru yang sudah mengajar saat ini, ya ini yang selalu saya ketemu di daerah yang mengajar, tapi mereka belum tersertifikasi dan luar biasa kasihannya mereka menunggu terus antrean sertifikasi. Kami ingin memastikan bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji dan tunjangan mereka, dari tunjangan fungsional, tunjangan pengabdian, berdasarkan undang-undang ASN, ya. Dan tunjangan ini yang akan ditingkatkan dan tidak perlu lagi menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan yang layak. Dan untuk guru non ASN bisa mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi bos swasta juga akan ditingkatkan untuk memastikan. Jadi yang sudah menerima, saya ulang sekali lagi, yang sudah menerima tunjangan, arah kebijakannya adalah tidak ada perubahan sama sekali. Mereka akan terus mendapatkan tunjangan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan tunjangan, tidak perlu lagi mengantri untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG. Salah satu dampak positif dari ini adalah program PPG bisa difokuskan dengan kapasitas yang sangat terbatas untuk mencetak guru-guru baru. Sedangkan guru yang sudah bekerja harusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan undang-undang ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali. Dan mau menunggu sampai kapan? Sampai mereka sudah pensiun. Banyak yang sudah sebentar lagi pensiun. Dan banyak sekali guru-guru kita yang membutuhkan tunjangan sekarang, bukan nanti, gitu. Dan guru-guru dan itu kira-kira, dan guru-guru swasta tentunya akan juga berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Disitulah pemerintah berencana meningkatkan bantuan operasional sekolah ke swasta untuk meningkatkan tunjangan tersebut. Nah, poin kedua adalah sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru adalah prasyarat untuk menjadi guru atau calon guru baru, dan bukan untuk guru yang sudah mengajar, ya. Jadinya memang untuk guru yang sudah mengajar itu kami putihkan dan agar mereka bisa menerima tunjangan, sedangkan sertifikat ke depannya untuk menjadi guru baru itu harus mendapatkan sertifikasi. Jadi benar-benar PPG itu sebagai syarat itu adalah menjadi prasyarat menjadi guru, untuk bisa menjadi guru seperti SIM, surat izin mengemudi, tapi untuk guru, gitu. Dan poin yang ketiga adalah saat ini banyak sekali kategori pendidik yang sudah jelas-jelas menjalankan tugas sebagai guru. Mohon maaf. Banyak sekali kategori pendidik yang sudah jelas-jelas mengemban tugas sebagai guru, tetapi sampai sekarang masih belum diakui sebagai guru. Saya kasih beberapa contoh.
Counselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator. Nah, perubahan yang mau kita lakukan dalam RUU Sisdiknas adalah kita ingin mengakui beberapa pihak-pihak yang tadinya belum secara formal diakui sebagai guru. Dan dari ini, yang terbesar adalah pendidik PAUD 3-5 tahun. Saat ini belum pernah ada yang mengakui pendidik PAUD sebagai guru formal. Yang kedua adalah pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan. Dan yang ketiga adalah pendidik dalam pesantren yang formal, pesantren yang mengikuti banyak standar-standar nasional pendidikan kita. Jadi dengan perubahan RUU Sisdiknas ini, harapan besar kita adalah para pendidik PAUD, para pendidik kesetaraan, dan para guru-guru pesantren itu bisa akhirnya diakui menjadi guru dan masuk dalam kategori guru. Dan kalau mereka masuk dalam kategori guru yang formal, bisa juga menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Begitu Bapak Ibu, Komisi 10, saya harap ini memperjelas dengan sangat detail sebenarnya bahwa RUU Sisdiknas ini semuanya kabar gembira bagi para guru, dan ini bermulai dari keinginan kita untuk menjawab teriakan dari seluruh guru di seluruh Indonesia, kenapa mereka masih mengantre untuk sertifikasi padahal mereka sudah bekerja sebagai guru bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dan juga guru-guru di sektor-sektor lain seperti yang belum diakui seperti PAUD, pesantren, dan pendidikan kesetaraan yang sebenarnya sudah berjasa sebagai guru tapi belum diakui sebelumnya. Kami harap RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah, RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah RUU pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, bukanlah ini berarti bentuk keperpihakan kepada guru, meskipun mungkin guru menjadi guru 1 atau 5 tahun sekalipun tetapi sudah dianggap lulus PPG dan otomatis tersertifikasi, ujar beliau Bapak Fahriza Tanjung. Dia menjelaskan juga dalam RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan sesuai dengan UU ASN. Selanjutnya, dengan demikian guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN tanpa perlu menunggu antrean PPG yang panjang. Sementara bagi guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan dengan demikian, kata beliau Bapak Fahriza, penyelenggara pendidikan bisa memberi gaji yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai dengan ketentuan UU nomor 13 tahun 2023 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu menggunakan UMP, upah minimum regional, Bapak Ibu. Dan selanjutnya skema tersebut menurut Mansur, Wakil Sekjen FSGI, sekaligus membuat penyelenggara pendidik lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya. Dia menegaskan RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD sebagaimana diatur dalam pasal 108 huruf A RUU Sisdiknas. Melalui RUU ini, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3-5 tahun bisa diakui menjadi satuan pendidik atau satuan pendidikan formal. Dengan demikian, ujar beliau Bapak Mansur, pendidik di satuan pendidikan tersebut bisa diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru sepanjang memenuhi persyaratan. Hal yang sama berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non-formal penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan. Hal ini tentu merupakan angin segar bagi para guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, pungkas beliau Bapak Mansur. Jadi inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai honorer atau guru PNS, P3K, dan honorer yang belum bersertif otomatis dianggap lulus PPG, dan tentu saja dalam perbaikan RUU Sisdiknas, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami cukupkan sampai di sini informasinya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.